Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah proyek khusus Computer Vision ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu adalah bab 16 dan juga bab 17 dari buku Kecerdasan Buatan Computer Vision. Baik, di sini dengan saya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Setiawan Wibisono dengan NPM 217051099 dengan rekan-rekan saya, yaitu dari Nipus Pitawati dan juga Wayan Santi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 16, yaitu prediksi objek canggih menggunakan YOLO V8. Fisik komputer telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan sebuah komputer untuk memahami dan juga dapat menganalisis informasi visual dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, salah satu kemajuan teknologi ini itu ada namanya YOLO V8, di mana YOLO V8 ini merupakan model CNN yang menawarkan beberapa prediksi seperti berikut, yaitu ada deteksi objek real time, di mana dia dapat mendeteksi objek dalam video real time dengan kecepatan dan juga dengan akurasi yang tinggi. Lalu, YOLO V8 ini juga dapat memisahkan objek dari latar belakangnya dengan sebuah akurasi yang tinggi dan juga menghasilkan segmentasi yang detail. Lalu ada klasifikasi gambar, di mana YOLO V8 ini dapat mengategorikan atau membedakan jenis gambar berdasarkan objek yang terkandung di dalam gambar tersebut dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu ada estimasi pose, di mana YOLO V8 dapat memperkirakan pose dan juga orientasi objek dalam bentuk gambar maupun video. Lalu yang terakhir ada OBB atau Oriented Bounding Boxes, di mana dapat mendeteksi objek yang lebih akurat dan juga efisien dibandingkan dengan kotak pembatas objek tradisional atau yang kuno. Baik, implementasi YOLO ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI, atau bisa juga menggunakan antarmuka Python, di mana antarmuka Python ini itu dirancang dengan mempertimbangkan sebuah simple atau kesederhanaan dan juga mudah digunakan oleh pelanggan, sehingga dapat membuka peluang bagi berbagai fungsi deteksi objek canggih. Baik, di sini kita akan membuat lingkungan baru, ya, di mana bagaimana caranya membuat lingkungan dengan menggunakan YOLO V8. Nah, di sini ada langkah-langkah menggunakan YOLO V8 dalam melakukan prediksi pada gambar atau objek. Yang pertama, kita siapkan library YOLO V8, yaitu library-nya namanya Ultralytics. Oke, selanjutnya kita siapkan model YOLO V8 sesuai dengan tugas prediksi yang akan kita lakukan. Misalnya kayak kita lakukan deteksi objek atau segmentasi objek, klasifikasi gambar, deteksi pose, dan juga OBB tadi atau deteksi objek yang berorientasi. Lalu setelah itu kita tentukan sumber data input yang bisa berupa gambar, video, ataupun link YouTube, data stream, ataupun webcam di komputer kita. Lalu kita lakukan sebuah prediksi pada data input kita. Selanjutnya kita lakukan prediksi pada data input. Kalau sudah, maka kita buat plot hasil dari prediksi data input. Dan yang terakhir kita visualisasikan atau kita tayangkan gambar atau video tersebut dengan Matplotlib, atau kita tayangkan dengan visualisasi lainnya. Nah, di sini ada contoh dari implementasi YOLO untuk bagaimana caranya mendeteksi objek. Baik, yang pertama kita instalasi library Ultralytics atau YOLO V8. Nah, di sini kita install dulu library-nya. Nah, di mana di sini ada library-nya namanya pip install Ultralytics. Nanti dia akan download secara banyak. Kalau sudah, kita import library YOLO. Nah, ini library YOLO-nya yang kita perlukan. Ini banyak jenis library-nya. Nah, kita menggunakan from Ultralytics import YOLO untuk mendeteksi objeknya. Kita import Ultralytics tadi, lalu kita import CV2 untuk memanipulasi gambar, dan juga kita import
Matplotlib itu untuk menampilkan visualisasi gambar nanti ya. Kalau sudah kita load model YOLO ya, di sini menggunakan model sama dengan YOLO, yaitu dalam kurung YOLO V8N PT. Nah, maka dia akan mendownload model YOLO yang sudah ada. Lalu setelah itu kita upload gambar yang pengen kita uji. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yaitu from Google Colab untuk mengimport files, uploaded, files, upload. Nah, di sini kita akan mengupload gambar yang ingin kita lakukan prediksi objek atau pendeteksian objek. Nah, di sini saya menggunakan gambar bus JPG. Nih, gambarnya seperti ini. Nah, kita akan mendeteksi objek apa saja yang ada pada gambar di sini. Apakah bus ada atau apakah ada objek lain di dalamnya. Nah, kita upload di dalam upload gambar ini. Setelah itu kita lakukan prediksi. Nah, dilakukan prediksi ini menggunakan fungsi yaitu results sama dengan model. Nah, kita masukkan gambar tadi yaitu bus JPG. Lalu ini kita masukkan conf atau confidence threshold-nya. Nah, di mana confidence threshold-nya itu di angka 0,25, maka dia akan menunjukkan bahwa dia true atau benar. Oke, selanjutnya kita tampilkan dulu gambar aslinya sebelum dianalisis ya. Di sini gambar aslinya seperti ini, gambar awalnya. Dengan fungsi yaitu kita baca tadi imlab bus JPG-nya, kita baca gambar aslinya, lalu kita buat RGB-nya, kita konversi dari BGR itu ke RGB gambar bus ini. Lalu setelah itu kita tampilkan gambar aslinya, lalu kita hilangkan axis atau tanda sumbunya menggunakan fungsi plt.axis off, lalu kita show gambar awalnya. Nah, setelah kita show, nah, setelah kita show, maka dia akan menampilkan gambar hasil outputnya. Nah, di mana di sini kita bisa lihat ada dalam gambar ini terdeteksi yang pertama ada bus ya. Ini ada gambar bus di kotak warna pink ini. Itu besar di 0,78,4, di mana bus ini tuh terdeteksi dengan skor 78,4 yang menunjukkan bahwa model ini mengenali objek bus dengan sangat baik. Lalu di sini ada person 0,28, artinya dia mengenali bahwa itu ada orang di dalam bus tersebut sebanyak 0,28%. Jadi hasil kesimpulannya, di mana deteksi bus ini sangat meyakinkan dengan skor tinggi yaitu adalah 78,4%, yang menunjukkan bahwa model itu dapat mengenali objek besar dan juga dominan dengan sangat baik. Lalu deteksi orang ini yang 0,28 dengan 0,39 ini itu kemungkinan karena gambarnya itu gambar orang kan tertutup kaca, makanya dia skor yang bisa dikenalinya itu hanya 0,28 dan juga 0,39 karena dia tertutup kaca ataupun objek lain dalam gambar tersebut. Nah, model YOLO ini tuh ternyata dapat membedakan objek besar dan kecil dalam satu gambar secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada segmentasi objek. Apa itu segmentasi objek? Segmentasi objek adalah sebuah teknik untuk memisahkan objek dalam gambar. Nah, segmentasi ini lebih canggih dari sekedar kita mendeteksi objek karena dapat mengelompokkan objek itu berdasarkan jenisnya. Nah, YOLO 8 ini tuh kita gunakan untuk segmentasi atau pemisahan objek untuk menghasilkan garis batas atau maskar atau kontur yang menunjukkan bentuk dan lokasi tiap objeknya. Nah, model YOLO ini juga dapat mengidentifikasi jenis objek dan juga tingkat kepastian sehingga cocok untuk berbagai aplikasi kayak pelacakan atau penghapusan objek. Nah, nama dari model YOLO V8 ini itu mirip sama model deteksinya, tapi kita akan tambahkan fungsi seg di akhirannya atau SEG. Contohnya kayak gini nih, kayak YOLO V8 tadi kan
YOLO V8M doang, tapi sekarang kita tambahkan YOLO V8M.sec. Ini untuk yang medium dan ini untuk yang small. Jadi kita tambahkan fungsi M atau S untuk menentukan ukurannya. Kalau M itu medium, kalau S itu small. Lalu model YOLO V8 ini dapat dilatih menggunakan dataset COCO dan mampu mengenali hingga 80 jenis objek secara bersamaan. Baik, di sini kita akan melakukan implementasi segmentasi atau pemisahan objek dengan menggunakan model YOLO V8. Nah, pertama kita install dulu library dan upload gambar. Nah, di sini kita bisa lihat kita pertama install dulu library-nya, yaitu adalah pip install Ultralex. Kita install library Ultralex ya. Lalu kita buat OpenCV, Python, Matplotlib seperti tadi untuk kita download library untuk menampilkan gambar dan juga melakukan manipulasi gambar dengan OpenCV. Di sini saya akan menggunakan gambar traffic.jpg ini, di mana di sini ada gambar seperti jalan raya, dan di sini ada gedung-gedung tinggi, ada mobil, motor dan lain-lain. Nah, di sini kita akan melakukan pemisahan objek menggunakan YOLO V8. Sini gambar traffic.jpg sudah saya upload di library ini ya. Library collab. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses analisisnya. Nah, di sini kita akan melakukan proses analisisnya, di mana kita import Matplotlib-nya dulu tadi ya, untuk menampilkan gambaran nanti. Lalu kita import CV2 untuk manipulasi gambar. Lalu kita ambil library Ultralex-nya tadi, lalu kita import YOLO-nya. Setelah itu kita load atau kita taruh model YOLO V8 ukuran medium ya, karena saya sini menggunakan ukuran medium bukan small. Dengan kita masukkan fungsi yaitu model sama dengan YOLO, kita masukkan yang fungsi tadi karena medium jadi YOLO V8M. Tambahkan sec karena dia modelnya adalah segmentasi. Lalu kita ambil sumber gambarnya yaitu adalah traffic.jpg. Setelah itu kita jalankan prediksi segmentasi objeknya, yaitu dengan fungsi result model predict kita masukkan ya dengan sumber. Kalau dia save itu false, kalau stream false, kalau verbose itu false. Lalu kita ambil hasil pertamanya yaitu hasil sama results array 0, lalu kita visualisasikan hasil segmentasinya dengan plot, yaitu dengan fungsi img detect sama dengan hasil plot. Setelah itu kita konversi ke RGB gambarnya untuk kita sesuaikan dengan Matplotlib nanti dengan fungsi img detect sama dengan CV2 CVT color untuk img detect, dan juga ada fungsi untuk membaca colornya, color BGR-nya. Lalu setelah itu kita tampilkan hasil segmentasinya. Nah, ini adalah hasil outputnya dari segmentasi kita tadi, dimana di sini ada gambar. Dia kayak membaca objek-objek apa saja di sini, yaitu pertama di sini ada mobil, ada truk, ada mobil dan truk ya di sini ya. Dan di sini memiliki ukuran perhitungan yang berbeda-beda. Nah, kesimpulan hasil outputnya ini, ternyata dalam gambar kita tadi terdeteksi dua objek, yaitu ada car atau mobil dan juga ada truk. Nah, jumlah deteksi sementara itu terdeteksi dalam gambar ini tuh terdapat 10 unit mobil dan juga 2 unit truk. Nah, dengan confidence score atau tingkat keyakinannya itu, di mana sebagian besar objek terdeteksi dengan confidence di atas 0,50. Jadi ini terdeteksi secara jelas ya gambarnya. Lalu untuk confidence tertinggi itu ada di truk yaitu 0,82. Dan juga mobil itu ada di 0,83. Jadi ada dua objek ini yang terdeteksi dengan nilai paling tinggi. Setelah itu untuk confidence atau perhitungan yang paling rendah itu ada di car yaitu 0,41. Nah, mungkin ini ada kayak sedikit kesalahan untuk membacanya, padahal ini bukan car ya, tapi ini lebih ke zebra cross. Baik, yang selanjutnya adalah pengklasifikasikan gambar. Nah, apa itu pengklasifikasikan gambar?
Jadi ini adalah sebuah proses dalam mengkelompokkan gambar ke dalam kategori tertentu. Contohnya kayak kucing, anjing, mobil. Nah, model klasifikasi ini tidak perlu mengetahui lokasi dalam objek, hanya saja untuk mengenali jenis objek berdasarkan keseluruhan dari isi gambar tersebut. Nah, YOLO V8 ini memiliki model khusus untuk klasifikasi seperti YOLO V8 CLSPT dan YOLO V8 SCLPT. Nah, dilakukan untuk melatih dataset, ImageNet, dan juga mampu mengenali hingga 1000 kelas objek. Nah, model klasifikasi ini akan menghasilkan sebuah output berupa label kelas dan juga skor kepercayaan. Kelas dengan skor tertinggi dianggap sebagai hasil klasifikasi utama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan implementasi dari klasifikasi gambar menggunakan YOLO V8. Nah, seperti tadi ya kita download dulu kayak tadi sama seperti tadi kita download lagi Chief Ultraleaks, OpenCV dan Matplotlib-nya, kita install library-nya. Kita upload gambar. Di sini saya menggunakan gambar payung.jpg, di mana di sini ada seperti banyak gambar payung yang berwarna-warni. Nah, kita akan melakukan klasifikasi dari gambar payung yang banyak dan sama ini. Jadi apakah dia bisa mengenali ini gambar apa gitu. Baik, untuk proses analisisnya, yang pertama seperti tadi ya, kita import Matplotlib, CV, dan juga Ultraleaks atau library-nya. Kita import YOLO juga. Lalu kita buat model ya, YOLO V8 medium. Lalu kita ambil gambarnya, gambar apa yang kita lakukan pengklasifikasikan, yaitu gambar payung.jpg. Lalu kita buat prediksi klasifikasinya. Nah, di sini kita menggunakan model prediknya, itu adalah sumber dan hanya verbose ya. Verbose-nya itu false. Lalu kita ambil hasil pertama, lalu kita visualisasikan dengan plot. Nah, dimana di sini kita IMG detect hasil plotnya, lalu kita baca colornya, BGR-nya, lalu kita axisnya kita matikan atau sumbunya kita matikan, dan kita langsung lakukan visualisasi gambarnya. Nah, di sini untuk hasil outputnya kita bisa lihat di sini terbaca yaitu adalah umbrella ada 1.0, di mana di sini mengenali bahwa ini adalah gambar payung. Nah, di sini untuk kesimpulan hasilnya, di mana model YOLO V8 ini mampu mengenali objek utama dalam gambar payung tersebut dengan tingkat kepercayaan penuh atau 100. Jadi 1.0 ini berarti dia yakin bahwa 100% gambar ini adalah payung. Di mana gambar ini tuh dideteksi dengan secara akurat. Nah, gambar ini itu sangat cocok sebagai contoh untuk pengklasifikasian objek karena mengandung banyak payung dengan banyak warna yang berbeda. Tapi model YOLO V8 dapat mengidentifikasi gambar tersebut, mengenali dengan menggunakan kategorinya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rini Puspitawati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul pendeteksi pose. Pendeteksi pose melibatkan identifikasi titik kunci yang mewakili bagian objek, seperti muka, tubuh atas, tubuh bawah, dan ciri khas lainnya. Nama model deteksi pose yaitu YOLO V8 memiliki akhiran pose. Sebagai contoh, model YOLO V8 medium dan small. Masing-masing memiliki nama file YOLO VM pose.pt dan YOLO V8S pose.pt. Selanjutnya di sini ada implementasi YOLO pendeteksi pose. Pertama, kita install library dan upload gambar. Nah, di gambar ini kita menginstal library Ultralytic OpenCV Python. Di sini kita install dulu.
Setelah kita install, kita mengupload gambar yang mau kita deteksi. Nah, di sini ada proses analisis. Seperti biasa, kita pertama pakai import matplotlib. Di sini terus ada import CV2, terus ada from ultrasonic titik. Nah, di sini kita menganalisis. Selanjutnya kita menggunakan model pose semal. Selanjutnya kita mengupload gambar tadi yang mau kita deteksi. Selanjutnya kita melakukan prediksi dengan model. Nah, di sini kita menggunakan model tadi YOLO V8. Terus kita hasil deteksi. Selanjutnya kita menampilkan hasil deteksi pose dan menampilkan hasil deteksi dengan ukuran titik kunci yang lebih kecil. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya. Ini adalah deteksi pose. Dia ada titik-titik biru, oranye, sama hijau. Ini ada oriented bounding box atau OBB. Konteks pembatas berorientasi OBB adalah cara lebih baik untuk menemukan objek dalam gambar. OBB dapat miring sesuai dengan orientasi objek yang dideteksi. Hal ini memungkinkan OBB untuk menemukan lokasi objek dalam gambar dengan lebih akurat. Dan hasilnya deteksi terdiri dari koordinator kotak yang mengelilingi objek, seperti kategori objek dan skor keyakinan. Selanjutnya ada implementasi YOLO OBB. Seperti sebelumnya, kita install library dan upload gambar. Install library-nya sama aja, di sini cuma nambah install matplotlib OpenCV. Selanjutnya kita mengupload gambar yang mau kita deteksi. Selanjutnya ada proses analisis. Seperti biasa, kita menggunakan import matplotlib sama import CV2 sama from ultralitik. Terus kita menggunakan model OB-nya yaitu dengan YOLO V8X strip OBB.pt. Terus di sini kita mengupload gambar. Di sini dinamai dengan areal kapal.png. Nah, di sini kita langsung hasilnya. Nah, outputnya itu seperti ini. Dia mendeteksi ada tanda biru ini, ada shift 0.6, shift 0.7, dan seterusnya. Nah, ini adalah implementasi YOLO OBB. Selanjutnya ada pelacakan objek. Deteksi objek hanya mengidentifikasi dan menandai objek dalam gambar atau frame video. Di sisi lain, pelacakan objek atau objek tracking membutuhkan pergerakan objek dari waktu ke waktu dalam frame video dan menghubungkan objek yang sama dengan ID unik di frame yang berbeda. Dengan demikian, pelacakan objek tidak hanya mengidentifikasi lokasi dan kelas objek, tetapi juga mempertahankan identitas unik untuk setiap objek yang terdeteksi. Pelacakan objek dalam bidang analisis video memungkinkan kita untuk membedakan antar objek, menganalisis pergerakan objek, dan memantau objek. Selanjutnya ada implementasi YOLO pelacakan objek. Seperti yang sebelumnya, kita install library dan upload gambar dahulu. Nah, di sini install library-nya itu sama aja install ultralitik OpenCV Python. Terus di sini kita upload gambar dengan dinamai dengan cartraffic.png. Jadi kita proses analisis seperti sebelumnya juga sama, pakai import matplotlib, terus import CV2 from ultralitik, terus kita menggunakan model YOLO V8XPT modelnya. Terus kita upload gambar, terus kita mendeteksi pelacakan objek tersebut.
melakukan pelaku cek menggunakan model YOLO, terus mengambil nilai COV untuk mendeteksi objek dengan akurasi yang lebih tinggi. Menggunakan matplotlib untuk menampilkan gambar tanpa merubah ukuran. Terus kita mengatur ukuran gambar di matplotlib, terus kita menampilkan gambar dengan deteksi, terus menghentikan pelacakan jika diperlukan, opsional di sini. Nah, outputnya seperti ini. Di sini saya mengambil gambar contoh mobil. Nah, di sini pelacakan objeknya itu ditandai dengan ID 2 core 0.68 dan lainnya ada ID 1 core 0.94. Ini adalah output dari pelacakan objek. Kita lanjutkan di bab 7 yaitu deteksi objek custom. Deteksi pose melibatkan identifikasi titik kunci yang mewakili berbagai bagian objek seperti muka, tubuh atas, tubuh bawah, dan ciri khas lainnya. Nama model deteksi pose YOLOv8 memiliki akhiran pose. Sebagai contoh, model YOLOv medium dan small. Masing-masing memiliki nama file YOLOvm pos.pt dan YOLOv8s pose.pt. Selanjutnya kita deteksi wajah Messi. Berikut adalah langkah-langkah pelatihan dan penggunaan model custom YOLOv8. Yang pertama, pengumpulan data. Ciri dan unduh gambar yang akan dijadikan data latih. Pastikan kumpulan data gambar ini memiliki banyak variasi dalam hal pose, sudut pencahayaan, dan latar belakang untuk meningkatkan akurasi model custom. Yang kedua ada anotasi data. Labeli objek-objek yang ingin dideteksi pada kumpulan data gambar dengan kotak pembatas. Pastikan anotasi akurat dan konsisten untuk memaksimalkan performa model custom. Anotasi data ini dilakukan secara manual dengan menggunakan tool khusus. Yang ketiga ada pelatihan model. Siapkan model standar YOLOv8 dan latih parameter model tersebut dengan menggunakan kumpulan data gambar yang telah disiapkan. Jadi, pelatihan model custom ini tidak dimulai dari awal, di mana semua parameter jaringan ditetapkan secara acak, tetapi dimulai dari model standar YOLOv8 yang memiliki parameter yang telah dilatih sebelumnya. Hal ini agar waktu pembuatan model custom memiliki lebih cepat. Lakukan konfigurasi model sesuai kebutuhan dan pemantauan proses pelatihan untuk memastikan hasil yang optimal. Selanjutnya yang keempat, pengujian. Lihat kinerja model custom pada data uji. Ini merupakan langkah opsional yang dilakukan ketika data uji testset tersedia. Yang terakhir yaitu penerapan. Setelah model terbalik didapat, model custom siap digunakan untuk mendeteksi objek yang ingin dalam berbagai aplikasi. Nah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu melabeli data. Untuk melabeli data, install aplikasi yang bernama itu Label IMG dengan membuat lingkungan virtual baru bernama Labeler. Di sini petunjuknya yaitu yang pertama ketikkan perintah conda create min-n labeler Python versi 3.9. Lalu kita aktifkan lingkungan baru tersebut yaitu dengan perintah conda activate labeler. Lalu kita install aplikasi label IMG-nya dengan pip pip install label IMG. Lalu jalankan aplikasinya dengan perintah label IMG. Nah, di sini selanjutnya ada melatih model custom. Sini untuk petunjuknya itu yang pertama itu kita melakukan perintah untuk memastikan GPU telah terpasang, yaitu dengan garis tanda seru NVIDIA min SMI itu untuk memastikan GPU telah terpasang. Lalu di sini kita menggunakan YOLO versi 8 dengan perintah pip install
Analytics untuk menginstal YOLO versi 8. Lalu kita siapkan model YOLO VX sebagai model awal dari pelatihan model custom. Di sini kita pakai contoh YOLO VX yang medium. Di sini perintahnya import torch from Ultralytics import YOLO. Di sini untuk menginisiasikan YOLO VX, lalu ada variabel model yaitu untuk model YOLO medium tersebut. Nah, karena data latih berada pada Google Drive, kita perlu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Nah, caranya itu dengan menggunakan library Google Colab. Kita import di library Drive. Lalu menggunakannya drive.mount. Lalu letak filenya yaitu content G Drive. Lalu kita latih model custom YOLO VX-nya dengan perintah model.train itu variabel data yang itu di mana modelnya, lalu batch 8 imgsz itu img gambar size-nya, lalu epoch, lalu worker. Untuk penjelasan model trennya itu, kalau yang data tadi itu menentukan lokasi file yang berekstensi YAML, yaitu berisi informasi tentang dataset. Lalu batch ini untuk mengatur jumlah gambar dalam satu kelompok yang digunakan secara bersamaan saat nanti model. Lalu imgsz ini menentukan ukuran gambar dalam pixel yang akan digunakan pelatihan. Jadi img size ini dia akan meresize gambarnya otomatis sesuai yang kita 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 perintahkan. Lalu epoch, nah, di sini untuk menentukan jumlah epoch yaitu berapa kali seluruh dataset akan dilalui oleh model. Lalu worker, sini menentukan jumlah proses paralel yang digunakan untuk membuat data selama pelatihan. Nah, semakin banyak workernya, semakin cepat modelnya dilatih. Lalu lanjut mendeteksi objek. Sini untuk contoh kita mendeteksi objek dari video YouTube menggunakan model YOLO VX Custom. Sini kita yang pertama itu cari videonya, yaitu seperti biasa kita buka YouTube, terus kita share link, lalu kita untuk mendapatkan link videonya. Sini ada contoh kodenya yaitu menggunakan YOLO VX. Kodenya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini kita masuk ke deteksi nomor plat kendaraan. Pada RoboFlow Universe dan deteksi nomor plat kendaraan. Nah, RoboFlow Universe ini merupakan repositori publik yang menyediakan berbagai kumpulan data yang telah dilabeli, yaitu jadi RoboFlow Universe ini seperti kita mencari dataset dengan format YOLO VX. Nah, di sini ada contoh kumpulan data di RoboFlow Universe, yaitu nomor plat kendaraan, retakan jalan raya, dan bentuk wajah. Nah, nanti dataset YOLO VX ini kita akan gunakan untuk mendeteksi nomor plat kendaraan. Lalu di sini kita untuk mencari datanya, yaitu buat akun dulu pada RoboFlow. Terus cari license plate detection dan atur tipe modelnya ke YOLO VX supaya dataset yang kita cari itu sudah berformat YOLO VX. Lalu kita view project, lalu download. Lalu kita undo zip-nya, lalu kita ekstrak dan kita unggah folder train, valid, test, dan file data.yaml ke Google Drive. Lalu sesuaikan path di data.yml dengan lokasi folder di drive. Sini ada contoh untuk melatihnya, yaitu model.train, terus datanya yaitu datasetnya, batch-nya, image size-nya, epoch, dan worker-nya. Nah, setelah pelatihan kita unduh model terbaik yaitu base.pt namanya dan simpan sebagai YOLOVXN_plate.pt. Lalu kita lanjut memprediksi nomor plat dengan YOLO VX. Kita gunakan model custom untuk deteksi nomor plat kendaraan pada
gambar berukuran 1024 pixel. Sini ada contoh kodenya, yaitu kode yang digunakan untuk format YOLO VH, dataset YOLO VH. Lalu lanjut ekstraksi nomor plat dengan isi OCR. Untuk mengenali teks plat nomor secara otomatis, gunakan isi OCR setelah proses deteksi. Nah, di sini kita menggunakan YOLO dengan isi OCR. Nah, di sini YOLO OCR kita berikan variabel dengan nama reader. Lalu model ini yaitu datasetnya, result, dan hasil. Di sini ada contoh kode untuk mengkonfigurasinya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.